Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara.
Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Tuh Rahayu 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Talu menika kalian koloning ayu wonten Tanjung Perak Malam. Edisi dinten Selasa nggih derek 28 Oktober 2019 menika mlebet wonten adicara obrolan budaya mengaten nggih. Menika wonten 3 narasumber ingkang sampun hadir wonten studionipun Pro 4 RRI Surabaya membahas terkait pustaka seni budaya sebagai media dan transformasi nilai-nilai kearifan lokal mengaten. Dan acara ini juga bisa Anda saksikan nggih derek wonten kanal YouTube RRI Surabaya. Nah, terus nih sing pengen namanya pun mengetahui bagaimana toh pianten-piantenipun. Nah menika saged langsung kemawon nggih meluncur wonten kanal YouTube-ipun RRI Surabaya. Menika wonten narasumber saking kampus STKW Surabaya kalian Ibu Lilis Lestari SSN MPD, Ketua Program Studi Seni Teater STKW Surabaya. Sugeng dalu ning Lilis. Yes, sugeng dalu. Sehat-sehat. Ayu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lajeng wonten Ibu Ratna Mestika Sari Putri SPD MSN, dosen prodi teater STKW Surabaya. Sugeng dalu ning Ratna. Nggih, sugeng dalu. Sehat-sehat nggih. Sehat-sehat. Lajeng tak lain tak bukan wonten Cak Riz, pecinta budaya Nusantara. Sehat Cak Riz. Pangestunipun paringi sehat. Kalau menika konsepipun berbunga-bunga nggih. Ya. Kayaknya hitam sama. Oh ngoten. Hitam berbunga-bunga pink-pink ngene ya. Wis jan pokoke. Nggih, menika badhe membahas pustaka seni budaya sebagai media dan transformasi nilai-nilai kearifan lokal. Nah, saderengipun wonten melaju wonten tema, ini sudah lamakah Ning Lilis dan juga Ning Ratna bergabung di keluarga besar STKW Surabaya? Monggo. Nggih. Alhamdulillah langsung ya. Nggih, monggo. Nyun sewu nih Cak Riz sama Ning Ratna. Saya duluan ini ya. Nggih. Saya sebagai dosen di STKW Surabaya sejak tahun 92. Cukup lama nggih, Cak Riz nggih. Nggih. Ini sudah mau kepala 6 ini. Jadi sudah sama adik-adik mahasiswa bagaimana pengelolaan seni dan kreativitas di kampus kami memang menjadi satu muatan unggulan yang di sana juga mencetak atau produknya itu seorang sarjana seni yang mampu tentang keterampilan dan pengetahuan, sehingga basicnya proses kekaryaan, produk seninya itu juga selain pengetahuan, di situ produk kesenimanan digembleng atau dibekali oleh program-program. Ada 4 jurusan, yaitu seni tari, seni karawitan, seni rupa, dan seni teater. Luar biasa. Alhamdulillah kebetulan saya diberi tugas di Kaprodi Teater
Ning Ayu gitu. Nggih. Tapi juga sudah sering bergabung di RRI ketika kita ingin menyampaikan sesuatu pengetahuan kami yang sangat kecil untuk masyarakat, sehingga kami bisa berkolaborasi dengan masyarakat, saling bisa memahami, sehingga ini menjadikan satu tolak ukur bagaimana budaya bangsa terus bergeliat. Kita mengadakan satu pendampingan, mendapat pelestarian dan kiprah di seni dan kreativitas itu terus bergulir, sehingga jiwa kita terus bersemangat gitu, luar bersemangat biasa. untuk bisa meningkatkan potensi-potensi seni yang ada di Indonesia. Lajeng Ning Ratna, Nggih. ini sudah berapa lama ini? Kalau saya dari tahun 2014, kurang lebih 12 tahun. Mendampingi putra-putri yang hebat-hebat, nggih. Iya. Passionnya luar biasa, mencetak banyak passion di luar sana, nggih. Nggih. Ya, jadi langsung ketika sudah menyelesaikan studi lanjut di Institut Kesenian Jakarta, langsung bergabung di Sekolah Tinggi Kesenian Wilmar Surabaya. Keren. Pancene nih Solo Surakarta iki duwe isi, nih Jakarta duwe IKJ lah, nih Surabaya dhewe iki STKW no. Keren. Yang patut kita banggakan nih. Ya, Di Jawa Timur leres. satunya Sekolah Tinggi Kesenian. Satu-satunya di Jawa Timur. Surabaya. Nggih. Laras, lajeng Caris menika dalam menekan bahas seni budaya sebagai media dan juga transformasi nilai-nilai kearifan lokal. Nah, ini melihat begitu ya, siswa-siswa, para mahasiswa STKW sendiri ini sudah memiliki passion di sana. Ini seperti apa pandangannya? Iya, jadi memang harus kita mencetak generasi-generasi muda, seniman-seniman muda, budayawan-budayawan muda untuk melestarikan kebudayaan bangsa kita. Kemudian upaya Nining Lili, supaya Nining Ratna ngajari bocah nom-nom supaya berkesenian iki mau yo luar biasa, patut kita apresiasi gitu ya. Sang pengabdian, ini pahlawan-pahlawan luar biasa beliau ini. Nah, supaya bocah nom-nom nantinya itu ngerti kesenian dan kebudayaan bangsane awake dhewe kaya apa. Ya kaya pengiki aku kan sengaja gawe klambi kembang-kembang. Iki engko karo Bu Lilis ben ditulis. Iki jenenge Surjan Antakusuma. Surjan Antakusuma iki sing ngagem sapa gitu kan? Yang desain siapa, ngageme kudu piye, ning acara opo kan itu. Blangkon iki blangkon model opo. Itu kan nanti kan dituliskan. Gagrak nopo? Gagrak nopo? Nah, nanti dituliskan orang ming tentang busana kan, kabeh nanti akan dijadikan menjadi sebuah pustaka. Ini penting sekali, kita harus kaya dengan literasi. Karena dari zaman dulu sebetulnya leluhur kita tuh sudah suka menulis, karena banyak lontar-lontar tulisan-tulisan kuno kita kan disimpan di Universitas Leiden, gitu kan. Nah, namun pada waktu itu yang banyak dituliskan itu tentang sastra, kemudian tentang spiritual gitu. Tapi hal-hal teknologi yang tidak dituliskan. Umpamanya contoh kasus bagaimana membangun candi yang baik, bagaimana mendesain arsitektur candi yang baik. Itu kita kehilangan data kan, juga tidak ada yang ngajarin, ndak diajarkan lagi bagaimana numpuk botol sampai lantai 10 orang bro. Itu kan kita teknologinya sekarang kan kesulitan gitu ya. Bagaimana batu-batu disusun jadi mencorong, itu kan ndak ada, orang-orang ya. Nanti muga-muga ning Lilis karo ning Ratna ini ngumpul ke tulisan-tulisan itu mau dalam sebuah pustaka. Lajeng wonten STKW sendiri ini sudah banyak kah ning Lilis? Untuk pustaka-pustaka ini alhamdulillah sudah. Jadi di perpustakaan kami juga sudah banyak arsip. Kalau bagaimana saya ingin sedikit menjelaskan tentang pustaka seni budaya itu sebagai satu bentuk sumber pengetahuan. Dari mahasiswa, masyarakat kita juga welcome pada masyarakat siapapun yang ingin itu, sehingga ada ruang
perpustakaan, itu ada dokumentasi, ada karya-karya literasi yang banyak sebagai satu referensi, sehingga itu karya-karya dari tahun 80-an hingga sampai sekarang itu menjadi satu perkembangan yang bisa dinilai atau bisa diberikan informasi tentang apa saja yang dia butuhkan gitu. Sehingga ruang pustaka seni dan budaya itu kami berharap juga selain bermanfaat pengembangan untuk mahasiswa dan dosen, juga masyarakat secara luas gitu. Juga ada adik yang dari perguruan tinggi lain, baik seni maupun non seni, dari antropolog UNER, dari UNESA dan sebagainya. Nah, ini satu ranah yang jejaring, Cak Riz. Jadi harapan kami memang berkembang seperti ini, sehingga bagaimana transformasi nilai lokal itu betul-betul menjadi satu aset budaya bangsa yang harus diregenerasikan, harus dilestarikan, sehingga memiliki satu makna nilai-nilai estetika yang betul-betul dipahami, diterjemahkan dari zaman ke zaman, sampai dari masa lalu sampai sekarang. Ini yang sangat penting untuk menjadi satu pemikiran kita bersama, karena di dalam pustaka itu juga ada beberapa koleksi buku. Kalau tadi Cak Riz juga, kenapa masyarakat kita belum membudayakan untuk untuk membaca dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita juga memberikan satu sentuhan responsif. Mudah-mudahan dengan dialog ini masyarakat mendengar, kita bisa sharing dan berbagi begitu, sehingga di mana sih pentingnya kalau kita hanya menumpuk satu bentuk teks art itu tentang teks budaya, tetapi masyarakatnya juga kurang bergairah. Nah, ini monggo kita sinergi. Bagaimana cara bergairahnya masyarakat, dan kami yang ada di perguruan tinggi sudah memiliki satu dokumen itu, baik literasi digital ada, dokumen buku-buku sudah ada, tentang virtual database kebudayaan, semuanya lengkap gitu. Kami memiliki karya-karya dengan karya-karya tradisi dan sampai yang modern itu juga ada beberapa model. Nah, itu yang bisa diapresiasi oleh masyarakat atau adik-adik generasi muda, sehingga perjalanan kebudayaan atau perjalanan kreativitas kita atau karya-karya seni itu sudah sampai di mana. Kita sangat kaya sekali gitu. Terutama juga bentuk-bentuk tradisional, bentuk-bentuk nilai lokal. Kalau pada malam hari ini ya, Neng Ratna, Cak Riz, kita membahas tentang transformasi nilai-nilai lokal, kearifan lokal. Nah, ini yang menjadi satu akar budaya, ini yang menjadi satu fondamen, sehingga dengan akar budaya tradisi itu kalau sudah kuat kita pahami bersama, kita mampu menangkap makna, nilai dan estetika, sehingga akan berkembang sesuai dengan zaman. Adik-adik zaman Z sekarang sudah mampu bertiga dimensi dengan karya-karyanya, itu menjadi satu perkembangan yang sangat positif begitu. Tetapi yang lebih diberikan dasar, kalau mahasiswa kami mempelajari tradisi yang kuat, paham tentang tradisi, baru adik-adik bisa mengembangkan ke kreativitas yang inovatif gitu. Biasanya pun yang kang nyusun sinten? Dari memang kalangan profesional kah atau siapa ini, Bu? Untuk menyusun pustaka tadi. Oh, ini memang sudah ada pengelola. Jadi sudah kami tugasi, ada satu unit perpustakaan yang di situ menjadi satu ruang, menjadi satu dokumentasi, menjadi satu literasi, menjadi satu ini. Jadi ada memang tinggal monggo sumbernya ke STKW. Jadi apa yang dibutuhkan nanti bisa menggali gitu. Bagaimana cara kita menggali? Kita produk alumni, Cak Riz.
alumni juga gitu, dari seni rupa, dari karawitan, dari seni tari, dari teater. Mereka ansih dengan teksnya, mereka risetnya juga pada masing-masing prodi itu, sehingga hasil dari lokal genius, hasil dari kearifan lokal. Kalau karawitan Banyuwangi, karawitan Madura, karawitan di Jombangan, nah musik-musik itu kayak yang saya sebutkan tadi, kayak uklik yang ada di Bojonegoro itu misalnya, pengalaman saya untuk meneliti atau riset mengangkat itu, sehingga setelah hasil penelitian itu merupakan satu dokumentasi yang luar biasa gitu. Salah satunya itu contoh yang baru saja saya lakukan. Begitu juga tari, ada tari Wang Sangkal, ada Gandrung, ada dan sebagainya. Remo gayanya Munali, gayanya Sri Utami, gayanya Trisnawati dan sebagainya. Itu ada dokumen literasi dan dokumen-dokumen itu lengkap di STKW. Gitu. Dados memberdayakan para alumni. Mahasiswa ketika mau dengan gelarnya sarjana, mereka dituntut untuk sudah selesai melakukan riset dan itu dipertanggungjawabkan untuk kesarjanaannya. Nah, itu menjadi satu data dokumen kami yang dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa setelah selesai menyelesaikan studinya. Itu merupakan satu pertanggungjawaban dia sebagai seorang sarjana seni. Gitu. Begitu pula dengan teater, Ning Ratna. Kalau untuk teater sendiri biasanya pun apa ini yang akan disimpan di Pustaka Seni Budaya? Ya, kalau di seni teater STKW Surabaya sendiri terkait dengan Pustaka Seni Budaya sebagai media dan transformasi nilai-nilai kearifan lokal, itu kita ada pustaka literasi, dokumentasi dari produk-produk mahasiswa dan juga alumni seperti yang Ning Lilis tadi sampaikan. Nah, di satu sisi ada sesuatu yang kita sinergikan terkait kekinian, era kekinian gitu. Nah, itu kita bisa kolaborasi dengan produk-produk teman-teman dari SMA ya. Jadi sering bersinergi dengan kami di seni teater STKW Surabaya. Nah, itu kita untuk saat ini ada produk ludruk juga untuk kesenian yang kearifan lokal itu sendiri. Tapi ludruk di sini biar nggak monoton. Nah, untuk anak-anak muda, kaula muda sekarang ini kan ludruk kayaknya jadul apa sih, males banget ya lah, marahin ngantuk ya. Nah, di sini kita mencoba untuk untuk menyinergikan dengan mentransformasi dengan kekinian. Misalkan ludruk di sini musiknya dengan menggunakan musik modern, menginovasi gitu. Jadi lebih tepatnya urbanism art. Jadi neng STKW ku nek arek-arek pengen ngerti produknya STKW untuk pustaka senine ku ya apa, ojo lali nang STKW langsung moro nang kampus STKW. Setiap bulan mesti ono pertunjukan. Yang sudah bergabung kita sapa dulu. Sugeng dalu. Aduh, atur nuwun. Sugeng dalu Bu. Mugi-mugi sedayanipun baik sastra maupun seni peran maupun tradisi-tradisi yang saged dipun gali tapi raosipun kok angel Lah kok pesimis duluan toh Bu Setia? Bu Setia ampun pesimis toh. Dan pundi nggih. Pripun. Biayanipun lho sangat kathah sanget. Biaya. Kepengin nanggap wayang mawon nguri-uri. Waktu sakmenika pun mboten kiyat lho raosipun. Lajeng napa malih nggih sing jatilan mawon, sing enek sing arani eblek, enek sing arani jaran kepang. Ngoten niku biayanipun nggih kathah. Napa malih pelaku-pelaku ingkang badhe nglestarekaken nggih kangge pelatihan, kangge napa sanesipun lah kata
biayanipun aduhai napa menawi menggali pados priyantun ingkang tasih pirsa ngoten rak menika sampun ewet sampun longko Nggih. lah nggih kula piyambak nggih kepingin sanget nggih ngraosipun kados saweg mireng wonten toprak ngoten ingkang sae ingkang saged gugah semangat dados saged penonton menika saged tumut ngraosaken ngoten dadi terbawa oleh peran-peran yang diperankan oleh ketoprak niku raosipun suweneng sanget. Nggih. Tapi kan aduh wong saiki kepingin nguri-uri moto pate aduh jayane gak duwe. Matur nuwun. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, Sugeng dalu Ki Bu Setyo. Sebelum ke Bu Setyo nih Cak Aris, ini menarik ya. Lantas apa bedanya dengan apa yang ada di Cak Durasim? Tadi kan Bu Setyo kan bilang bahwasanya kok ewet kok angel. Iya. Nah, sedangkan di Cak Durasim kalau saya sepemahaman saya secara berkala setiap minggunya kan ada pertunjukan. Ada. Nah, berarti di sini kan tidak angel yang Bu Setyo katakan tadi itu seperti apa? Apakah beda atau bagaimana ini? Bedanya kalau kita di Cak Durasim itu pertunjukan dari beberapa daerah di Jawa Timur yang didanai oleh APBD. Sedangkan yang diceritakan Bu Setyo ini kan untuk tanggapan masyarakat tanggap kesenian tradisional. Oh, nggih. Ya toh? Nggih. Kalau kita di Cak Durasim itu wis ana duite, pamane teko Kediri mau menampilkan tari-tarian dari Kediri, nggih ana anggaran teko Anggarane. pemerintah Nggih. daerah. Teko Banyuwangi pengen menghadirkan tari dari Banyuwangi, ana biaya teko daerah. Nggih. Lah sing ora ana ki nek aku pengen mantu nanggap wayang. Lah iki sing duwiti sapa? Nah ini yang dikeluhkan Bu Setyo tadi. Jadi memang Jer Basuki mawa beo, pengorbanannya macam-macam. Beo itu tidak hanya duit, ya toh, beo pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Monggo para pamirsa ingkang sanesipun telepon Monggo. ora sungkan peh sing rawuh dosen-dosen jos sungkan jos cis. biasanipun kan kalian kula bahasanya bahasa santai. Nah, itu ono akademisi yang jos-jos do sungkan ayo Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Pak Gunari, monggo Pak Gunari. Monggo. Nggih. Niki kula gawane dosen-dosen jos iki. Nggih, anu nggih, temane Mbak Deni. Oh nggih. Itu aku saking galak. Nggih, nggih bagus. Badhe nyuwun wersa. Nggih, monggo. Menawi wonten kampus panjenengan menika menawa wonten taksih wonten alat musik sing kados kala rumiyin rinding. Rinding. Rinting. Rinding itu Rinding. ini Pak. Rinding. Bahannya itu dari pohon aren kecil. Jadi itu nanti di logangnya sedikit ditaruh di logam mulut. Nanti tarik bisa Iya, paham. Itu rinding namanya. Rinding. Nah, itu kan alat musik kecil tapi banyak sekali manfaatnya itu. Nggih. Ah, nggih. Nggih. Kok pilih napa wonten anu kampus jenengan ngoten. Nggih. Makasih Mas. Lajeng. Dalam Lajeng. kaping kali kesenian sing khas daerah menika. Nggih. Ono wonten wanginane panjenengan. Kados tergale lah Turangga Yaksa wanginipun nggih. Saya Ponorogo. Menika menawi badhe napa wonten miniatur. Kan kagungan to seperti galeri ngoten. Boleh kagungan miniatur terus dijelaskan ini kisahnya bagaimana. Kados diorama mengaten to. Nggih. Terus apa
ceritanya gimana alur ceritanya itu dinamakan Turonggo Yakso seperti Reok Ponorogo, Nggih, nangkep. Jatilan, itu kan seharusnya kan ada kisah seperti biografi gitu loh maksudnya. Oh, nggih, nggih. Wilih sementara ngatan kemawon. Nggih. Yang langgung, wonten pustaka menika. Waalaikumsalam. Mangke wonten pustaka menika badhe dipun tulisaken bagaimana latar belakangnya, sejarahnya, ngaten. Jadi nanti Bu Lilis, Bu Ratna ini akan mengkolek buku-buku tentang itu. Nah, buku-buku tentang itu ataupun video-video tentang itu nanti bisa dipun bersani datang STKW. Kalau wau kula nangkepipun ingkang napa miniatur. Nggih. Menika langsung saya keinget di Museum Tugu Pahlawan kan ada seperti diorama mengaten. Maksudipun mbok pilih mengaten Pak Bunari kalau wau dados oh iki lho apa kuwi jenenge gerakane kaya ngene. Seperti itu. Jadi saat ini hanya bacaan teks saja begitu ya di STKW. Juga Ngomong video-video Mbak. Oh, video-video. Oh, nggih. Diorama itu kan era 80 90-an. Kalau era sekarang kan di video kan lebih detail, lebih jelas. Gerakannya koyong ini dan tidak makan tempat. Oh, nggih. Kalau pertama rinding Bu Lis lajeng kaping kalih tadi itu pertanyaannya. Monggo. Matur nuwun. Anu Ning Ayu. Nggih. Saya tetap ingin menyapa Bu Setyo nggih. Bu Setyo. Luar biasa. Matur nuwun sanget ini Bu Setyo, mudah-mudahan belum tindak ini. Dereng sare kok ngantos mangke kok biasanipun pernyataan panjenengan itu luar biasa. Kerso telepon ini berdua itu luar biasa nggih Cak Kris Ini mau menanggapi acara pendengar setia sehingga selalu mengikuti ya, salam mudah-mudahan berdua bisa rawuh di STKW lebih ceramah lebih dekat lebih santai begitu lebih langsung rawuh di kampus STKW. Itu yang saya sangat menghormati beliau berdua yang sudah kerso telepon ya Risnya. Jadi itulah satu bukti masyarakat yang peduli. Jadi dengan adanya on air ini, program pemerintah dari RRI Surabaya yang luar biasa juga ingin menyentuh hati masyarakat, ingin berkolaborasi, ingin berkomunikasi, memberikan sebuah informasi yang luar biasa tentang bagaimana pustaka seni budaya itu merupakan satu ruang yang perlu kita pahami bersama dan juga membahas tentang transformasi nilai-nilai lokal. Itu juga merupakan satu kekayaan khasanah budaya kita. Nah, di sini tadi ada beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih teknis gitu. Yang pertama jelas nih Pak Bu Setionji, kalau tadi masyarakat sekarang udah menuntut efektif dan efisien. Lah, ini yang menjadi satu karakter. Jadi sing praktis sae, sing enak, sing nyaman dan itu wis tidak tidak ribet gitu lah. Itu satu hal yang satu fenomena yang mau tidak mau kita harus masuk di ranjau itu gitu. Sehingga tetapi bagaimana kita memaknai membahas satu ruang itu efektif, efisien dengan manajemen itu. Ya, kesenian seperti apa nanti gitu. Wayang nek semalam suntuk orang sing nonton. Tapi kalau dipadatkan 5 jam, 4 jam, ternyata juga kaum muda mau yang nonton, banyak yang nonton. Nah, sekarang kita tawarkan. Kalau dulu, nah ini transformasi nilai ini ada di sini. Kalau dulu wayang mungkin semalam suntuk, tapi sekarang tidak mengurangi satu tuntunan, cerita historisnya atau nilai-nilai makna dan sebagainya. Itu 4 jam, 5 jam cukup misalnya gitu. Bisa tergarap seperti itu sehingga tuntutan masyarakat yang efektif, efisien dan itu juga bisa dicapai, tetapi tetap menjadi satu sinergi kekuatan bahwa masyarakat masih bisa mengapresiasi, masih bisa menikmati satu proses kehidupan kesenian itu. Nah, itu menjadi satu ciri yang tidak bisa kita tinggalkan sehingga
mau nggak mau ya seperti apa, karena masyarakat menuntut gitu. Penontonnya menuntut, pelakunya juga menuntut perkembangan kehidupan. Kalau dikasih itu, ya aku nggak mau. Nah, tadi Buran, kalau ludruk misalnya, ketoprak, ludruk, mungkin lakonnya itu sudah diberikan satu teknik 3 dimensi atau satu historis atau ceritanya sudah hasil riset kehidupan sekarang, Nyun Sewu. Itu saya yakin pasti sudah, wah ada apa, habis ini apa ya, bagaimana ya, dan sebagainya. Merasa relate gitu. Nah, seperti sinetron itu. Kenapa dia terhipnotis ingin tahu? Sekarang drakor. Coba saya mahasiswa itu apa yang dilihat? Kan drakor. Ketika saya masuk Mbak Insewu, saya juga riset. Kenapa ini digandrungi? Saya hampir aja terhipnotis. Tetapi ketika saya sadar, oh ceritanya ini tentang dan kita harus jangan dibodohi. Nah, ini ada satu hal fenomena apa yang kita apresiasi dalam perkembangan kesenian tentang nilai makna dan segi-segi yang lain, itu menjadi satu apresiasi yang luar biasa oleh kedewasaan masyarakat kita gitu. Nah, saya akan menjawab yang kedua Pak Bun. Tadi apakah di STKW itu juga ada miniatur gitu? Tidak hanya miniatur. Kalau tadi Cak Kris sudah maringi informasi menjelaskan tadi di kampus kami itu sudah terdokumentasi dengan bagus, dan bahkan karya-karya itu ya itu yang diajarkan, karena itu menjadi satu model etnis budaya yang ada di Jawa Timur. Kita muatan lokal utama adalah seni tradisi yang ada di Jawa Timur, baik jadilan, reog, turunggoyang, semuanya, gandrung, uang sangkal dan sebagainya, remo, dan itu menjadi satu kajian baik teori maupun prakteknya. Videonya ada, teks risetnya juga ada. Nah, ini monggo sebagai referensi di kampus kami siap gitu. Bahkan mahasiswa yang kita tugasnya dosen dan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa. Jadi dosen juga harus belusukan mana yang belum diangkat, seni apa yang belum terdokumentasi. Dan mudah-mudahan ini tadi ngendikane Cak Kris juga gitu. Ini suatu harapan. Hasil risetnya mahasiswa STKW dan dosen itu harus terbaca. Gitu, tidak hanya ditumpuk, tapi monggo masyarakat berbondong-bondong ingin tahu, atau bagaimana. Kita juga sudah ada beberapa satu ringkasan yang sudah kita YouTube Cak Kris, jadi itu bisa terbaca semuanya bisa. Jadi hasil riset pertanggungjawaban kesarjanaan itu juga sudah diringkas dalam jurnal-jurnal tertentu. Gitu. Nah, itu yang sangat keren sekali yang harus disampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa jejaring dengan masyarakat. Sehingga masyarakat juga perso paham. Nah, kita juga welcome semuanya. STKW selalu terbuka untuk siapa saja. Dan ini merupakan salah satu cara yang unik Cak Kris untuk menarik minat anak muda kita. Ya, ada yang bergabung lagi. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu kula malih nyuwun ingkang kathah. Inggih, kula nggih berangkat dari isi hati saya yang paling dalam. Saya melihat generasi sekarang unggah-ungguh dan etikanya menghadapi orang tua atau menghadapi masyarakat jauh dari piwulang-piwulang leluhur kita. Nah, untuk itu saya berusaha. Dan piwulang-piwulang leluhur itu kebanyakan berupa mocopat. Saya berusaha, dan yang nyata-nyata, yang contohnya seperti Jongko Joyoboyo itu kan nyata. Meskipun itu tertulis begitu hebatnya, Kiai Haji Joyoboyo yang diteruskan, yang banyak diwedarkan oleh Ronggo Warsito, itu kan keadaan nyata dan pitujuhnya juga konkret. Itu kepingin sekali saya. Tapi untuk mau copatnya aja rasanya menyampaikan itu sulit sekali. Ya, terutama biaya.
laki-laki ke biaya. Apa seperti apalagi kalau kita membaca Nggih. Pustaka Weda Sasangka, Hmm. begitu hebatnya. Jadi spiritual kita, moral kita, Oke. semuanya bisa terbangun seperti orang dulu yang sayangnya waktu itu hanya meskipun hanya pitutur aja budaya tutur, tapi bisa meresap, bisa semua warga siapa yang bisa meresapi putra-putranya atau siapa itu bisa menelurkan sifat-sifat yang baik gitu, seperti yang buruk atau di sini Putra Panca bisa menelurkan negara Kertagama yang begitu bisa menelurkan Bhinneka Tunggal Ika yang bisa menjadikan Pancasila yang begitu hebatnya kalau kita betul-betul menelusuri itu. Dan semua piwulang-piwulang sepertinya piwulangnya Kanjeng Sunan Kalijogo dalam kitabnya. Saya berusaha menggali biar bisa tumbuh gitu, tapi kok sulit sekali gitu ya. Matur nuwun, sugeng dalu. Sugeng dalu. Ya, jadi memang di era sekarang ini kita harus pandai-pandai memanfaatkan keadaan. Artinya begini, kalau sekarang di dunia digital, ayo kita meringkas pitutur-pitutur itu ke dalam dunia digital. Saya ini hampir setiap hari membuat poster tentang pitutur-pitutur tadi. Saya tuliskan, kemudian tentang tata krama saya tuliskan, kemudian saya posting di seluruh media sosial saya, baik itu di Instagram, Facebook, TikTok, itu saya tuliskan. Juga peminat yang baca juga luar biasa banyak, sampai ratusan ribu yang banyak. Jadi Bu Setio bisa membuat tulisan yang pendek-pendek saja di dalam media sosialnya. Tentu ada respon dari masyarakat. Dene pengen mendalami lagi, nanti bisa membaca literatur lebih dalam lagi. Tapi paling tidak kita sudah memberikan atau membuat, saya biasanya membuat begini. Ini poster-poster yang saya bikin, yang saya posting setiap hari. Ini ngajari Toto Kromo. Ini setiap hari saya buat, berganti-ganti gambarnya ataupun tulisannya. Setiap hari. Kadang saya tuliskan aksara Jawanya. Nah, saya tuliskan aksara Jawanya bagaimana. Dengan demikian diharapkan masyarakat itu kembali suka membaca alon-alon. Jangan cuma scroll, tapi diwoco. Karena di dalam postingan itu kan banyak informasi tentunya. Monggo Bu Setio nanti komunikasi sama saya. Kalau panjenengan ndak bisa bikin poster, yang gambar biar saya. Panjenengan ngendiko aja, Cak Riz, saya pengen menulis begini, gambari kudu piye, posternya piye, monggo nanti saya buatkan. Terus dia sudah punya peluang yang luar biasa ini. Semacam quote mengaten nggih Cak Riz, kalau anak-anak muda, quote of the day mengaten nggih. Setiap hari saya bikinkan itu. Setiap hari di TikTok saya, di Facebook saya pasti ada. Luar biasa. Setiap hari. Nggih, menika napa naminipun semakin seru nggih, tapi kita akan jeda rumiyin mengaten, wancinipun jeda terlebih dahulu mangke sesarengan malih kalian kula ning Ayu Arta nggih derek wonten Tanjung Perak Malam, wonten obrolan budaya. Nggih, monggo ngunduh. 1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tase sesarengan kalian cari Ning Ratna, Ning Lilis
Aris wonten obrolan budaya kalian Kuloning Ayu nggih menika bahas pustaka seni budaya sebagai media dan transformasi nilai-nilai kearifan lokal. Acara menika saged dipersani ugi wonten kanal YouTube RRI Surabaya. Monggo caris ngemajunaken. Ya ini dulur-dulur liyane ojo sungkan telepon. Peh ono Bu dosen terus sungkan. Gak apa-apa. Monggo. Tenang Ini ae, diskusi santai. terbuka nggih, Cak. Iya, rembukan kok biasane. Biasane. Monggo di 5462961 ugi 089602 satunya 3 kali 968. Monggo nglajengaken kawau. Iya. Nggih. Jadi penulisan-penulisan yang digagas oleh ibu-ibu berdua ini yang paling saya tekankan itu menarik minat baca gitu. Ojo nganti wis digaweke tulisan api-api nritil video yang bagus ora dipresani. Tadi Bu Lilis ngendika yo gawe YouTube barang. Ya dimengko ayo padha mengunjungi YouTube STKW. Neng kono kok ono video-video bagaimana seni reok sing apik umpamane ana to ludruk sing modern sing jarene ning Ratna mau ya apa sih jane gitu kan. Masyarakat kan juga pengen tahu. Atau kapan ada pentas-pentas seni di STKW iki mbok dulur-dulur RRI diajak nonton. Nggih, diceritakne nang aku ki lho cari postere kok kapan disiarno nduk RRI ben kanca-kanca teko. Semuanya gitu kan. Kita kan mengedukasi masyarakat, kemudian menghibur masyarakat, ngajak nguri-uri budaya, ngaten toh. Jadi nanti kalau Mbak Nana punya acara, yo ayo kita siarkan di sini. Sesuke para pendengar ben padha rawuh rono, ngaten toh. Amin ya. Siap. Ayo. Nah, Biasa ini ya, jadi saling bersinergi Iya. dan berkolaborasi. nah, terus putra-putri ini sing seneng berkesenian, seneng apa? Yo ayo di sekolah nih Rono. Kan itu. Iya. Masuk tasik zaman toh, zaman no ini apa impian anaknya tergantung orang tua nih. Wong tuanya pengen ning dadi guru nih ya. Terus engko anaknya wis pokoknya neng guru pokoknya. Enggak sudah ndak zaman loh ya sekarang ya. Wis apa jare bocah-bocah ya. Apa jare bocah-bocah? Lah nggih. Bocah-bocah seneng ya apa yo ayo. Tapi terkadang yo ono arek-arek iku nyontoh bapake. Seperti anak saya itu nyontoh bapake. Nggih. Saya punya anak 2 laki-laki, itu sejak kecil ditekoi besok gede pengen jadi apa le? Pengen koyo bapak. Pengen koyo bapak. Jadi anak saya 2 arsitek semua. Meskipun beda-beda aliran tapi arsitek semua. Nah, ning kene ya ngono, gak kudu bapake seniman terus putrane dadi seniman ndak. Artinya sing bapake petani, anake gak iso dadi seniman, enggak. Di pendidikan sekarang peluangnya luar biasa bebas. Nang STKW umpamane panjenengan petani, anake sekolah nang STKW dadi seniman kawentan. Seniman yang hebat itu kan juga akeh. Gitu. Biasanya pun untuk anak-anak zaman sekarang ini ya, Ning Lis itu pasti melihat prospek ke depannya, Cak Riz. Biasanya ini pertanyaan nih, lah so aku dadi apa bakale? Nah, iku Apa ya cek bisa jawab apa ini iki. Nah, itu seperti apa sih sebetulnya peluang kalau kita ini berkecimpung di dunia seni ini? Iya. Mohon maaf ya. Ini kesempatan ya Cak. Ya. Monggo. Ning Ayu. Terima kasih pertanyaan yang dilontarkan untuk saya. Kami yang ada di perguruan tinggi jelas untuk mempersiapkan itu sehingga baik secara skill maupun pengetahuan sudah mempersiapkan adik-adik mahasiswa atau nanti sarjana seni itu udah siap dengan kemandiriannya gitu. Ada memang banyak alumni kami yang sudah ditampung di instansi pemerintah, ada di swasta dan pemerintah. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan mereka punya galeri yang sukses gitu, punya satu sanggar yang sukses, punya satu komunitas yang sukses gitu. Nah, itu memang sangat tergantung kalau mereka
alumni sarjana-sarjana seni itu dari 4 prodi, baik tari, teater, atau karawitan dan seni rupa. Mereka punya satu mindset, wah saya ingin mandiri, saya nggak ingin diperintah-perintah atau ini. Ya sudah, dia berwirausaha, dia punya galeri sendiri, punya satu sanggar sendiri, punya satu komunitas sendiri. Itu jejaringnya sudah sampai luar negeri. Ini sudah banyak yang sukses memang. Nah, ketua STKW sendiri itu juga alumni STKW, Bapak Dr. Cerianto MSI. Saya ada teman di Belanda, itu lulusan STKW. Di sana nari-nari, di sana kebetulan saya ini punya komunitas namanya Wanita Bersanggul Indonesia. Teman-teman di Belanda ini anggota kami di Wanita Bersanggul Indonesia, salah satunya anak STKW. Anak STKW, ya, alhamdulillah. Debbie namanya. Debbie. Iya. Oh, mahasiswa kami. Iya. Betul-betul. Masih aktif, Debbie. Bu? Iya. Sudah lulus. Sudah lulus di sana, sekarang di Belanda. Namanya ada yang Heni, itu Ya. juga begitu kecantol orang Jepang, ya sekarang berkreativitas di sana, Jepang. ya. Nah, Ya. mengembangkan dia, ada yang namanya Anis di Malaysia itu, dia punya sanggar di sana. Nah, berkiprah sehingga yang saya sambung lagi, memang tergantung ketika mereka sudah dibekali dari perguruan tinggi, dia lulus sarjana. Nah, pilihan ada di tangannya. Ada yang dia ansih, ada di Taman Budaya, Bu. Ada. Saya sudah Taman di Budaya banyak. Taman Budaya. Ada saya di Dinas Pendidikan, Bu, Mas di Bambang, Lumajang, Mas di Bambang. Probolinggo, di mana Dinas Pariwisata juga banyak. Terus Bu, saya jadi guru SD, saya jadi guru Ngajar. P3K, ngajar di SD, SMP, SMA gitu. Nah, ini di ranah pendidikan. Alumni sudah menyebar, bahkan di instansi, di museum juga ada. Nah, ini harapan kami bisa mengembangkan adik-adik ketika sudah mendapatkan bekal itu, ditentukan mana ke depan, mana pilihannya itu ditentukan sendiri begitu. Sehingga selain itu juga mereka punya satu modal untuk mindsetnya untuk berwirausaha itu juga dengan kemandiriannya gitu. Jadi tidak harus, waduh lah saya kalau nggak diangkat pegawai negeri apa bisa, Bu? Tidak harus begitu. Anda swasta bisa, pegawai negeri ASN, pengabdi pemerintah juga bisa. Nah, ini pengembangan bahwa kami sudah memberikan satu bekal pada mahasiswa itu, baik skill, pengetahuan untuk mereka, kemandiriannya. Gitu. Kalau di teater sendiri ini banyak yang berminat ini, Ning. Ya, lumayan sih. Untuk saat ini ada sekitar 10. Nah, Ada 10 kuota 10 ini udah luar biasa untuk dalam konteks kesenian ya, anak peminatnya. Kalau dikorelasikan dengan jurusan manajemen akuntansi beda memang, karena di sini seni kan unik ya. Nah, terus juga lulusan kami dari teater tuh juga udah luar biasa. Ada yang dari udah jadi ASN juga di Madiun, di beberapa daerah-daerah juga tuh. Terus kemudian jadi entrepreneur ya, itu mandiri, jadi nggak ikut orang. Nah, itu ada yang sudah seperti itu. Luar biasa ya. Jadi siap. Jadi mahasiswa teater STKW khususnya memang kami persiapkan ya, bisa kerja di instansi pemerintah, jadi abdi negara bisa, terus kerja kreatif mandiri pun juga bisa di teater itu sendiri. Dan khusus untuk teater ini, jadi tidak melulu belajar tentang aktor atau penyutradaraan, tapi semuanya. Ada olah tubuh, ada olah vokal, ada musik juga, desain musik. Jadi include semuanya, ada lengkap. Baik. Kita bekali lengkap. Iya. Keren. Jadi ini bisa jadi entrepreneur, mandiri, bisa bergabung dengan mungkin manajemen begitu ya. Betul sekali. Baik. Aku mau jinom nih arep melu sekolah. Aku sih wis karo padha karo Bu Lilis. Bener. Ning Ayu, kalau Cakris kita berharap bergabung. Sinergi bareng ya, sinergi bareng nanti kita. Cakris. Cakrisnya kita harapkan bisa bergabung di STKW Surabaya. Masuk kelas seniman ya.
Saya dukung, doakan Neng Ayu juga mungkin barangkali ya, nggak apa-apa, sinergi bareng kami. Oh, luar biasa. Monggo lo peluang lo ini cari. Terus nanti literasi digital nanti kita bikin di TikTok ya kan, tuh kan. Nah, ini saya menambah sedikit. Memang ketika adik-adik alumni itu memang tadi kalau Cak Riz ngendikan ya, kalau adik-adik ini berasal dari Sumeneb gitu, kami berharap memang ketika lulus yuk kembali ya. Anak-anak kembali ke daerah dan membangun di situ. Bagaimana Anda berkiprah, mindsetnya menguri-nguri budaya sehingga menjadi satu pemuka di sana gitu. Nah, ini yang kami harapkan. Tapi kenyataannya alhamdulillah seperti itu, Cak Riz. Hanya 1-2 yang, Bu, saya lari di Jakarta, saya lari di mana gitu. Tapi mayoritas adik-adik mereka ada yang dari NTT. Itu bagaimana mereka dari sudah ada 5 alumni dari teater itu yang kembali. Bagaimana saya monitor apa yang peluangmu di sana, apa yang kamu lakukan kreativitas. Ternyata mereka juga menjadi satu leader untuk perkembangan kesenian di daerahnya. Nah, ini yang kami juga berharap masyarakat Jawa Timur gitu, di luar Jawa Timur. Kami juga punya mahasiswa dari Demak, Jawa Tengah, juga dari Tasikmalaya. Ini dari NTT, dari NTB ini. Nah, kami berharap tidak hanya di lokal Jawa Timur, apalagi masyarakat Jawa Timur yang harus perlu tahu dong, Cak Riz. Harus di luar Jawa Timur pun juga di luar banyak, Jawa Timur aja sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan yang di Jawa Timur segera merespon sehingga apa sih sebenarnya, ayo bersama-sama kita mengenyam pendidikan edukasi di di STKW Surabaya, sehingga nanti kalau sudah menjadi seorang sarjana seni kembali ke daerah, membangun dan melestarikan budaya lokal yang ada di daerah masing-masing. Ini harapan kami seperti itu sebagai leadernya, sehingga apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan. Nah itu saya nyuruh ditambah nih, Cak Riz, jangan senyum. Memang STKW ini kan gudangnya seniman Jawa Timur. Teman-teman saya itu banyak kan alumni STKW. Mas Surono, Mbah Katno, Mbah Katno ya kan? Mbah Katno ini Mas Arif Rafiq, Mas Bambang yang di Mas Bambang di Ponorogo. Ya, itu konco-konco kabeh itu dulu alumni STKW. Kalau teman-teman saya dulu juga banyak yang dari seni rupa, seangkatan saya tuh banyak, tapi aku selalu jenenge seangkatan saya di STKW wake. Begini, tadi kalau masalah profesi diceritake memang iso milih apa ae, ya toh? Tapi ayo Bali bangun desanya, bangun daerahnya. Tentu saja teman-teman yang dari STKW karena pendidikan keseniannya luar biasa, biasanya ning daerah kita di leaderi. Mbuh iku ning ASN mbuh iku dadi senimane punya sanggar yang luar biasa di daerah, biasanya kayak gitu kan. Biasanya punya kayak gitu. Jadi mereka ini biasanya kalau di daerah sudah jadi leader untuk berkesenian, berkebudayaan. Nah, kebudayaan ini kan butuh regenerasi ning. Pramila dari STKW ini nyetak bocah nom-nom dadi seniman, dadi budayawan, supaya budayane awake dhewe iki gak luntur, gak hilang kan ngono. Ibu berdua ini kan tujuannya demikian. Visi ini utama ini, visi ini sing utama ini mencetak generasi muda cinta budaya. Keren. Jadi kalau seandainya orang luar Jawa Timur saja bisa, kenapa yang asli Jawa Timur sendiri pun nggak bisa mengatem ya, Pulis? Itu harapan kita semuanya ya, dan ditunggu jawabannya tadi oleh Cak Riz. Baik. Nah, untuk saat ini Bu Ratna, untuk proyek teater apakah ada mungkin perform di mana begitu? Untuk saat ini kita masih di YouTube ya, untuk virtual. Ini sinergi dengan Cak Drasim. Dalam waktu dekat ini juga ada juga. Dan tadi pagi juga ada pertunjukan terkait dengan Sumpah Pemuda.
ada juga semacam Terlibat semua. Iya, terlibat semua. Jadi teatrikal, di situ ada bahasa suara, bahasa gerak, ada semua. Mbok menunggu Teater, dulur-dulur iya. pendengar RRI ini kabari. Nggih. Ayo Kresani, ayo tulin. Biasanya pun upload flyer teng Instagram nggih. Oh, nggih. Instagram, YouTube, TikTok, semua ada. Semua. Ya, nanti untuk digital literasi digital nanti kami sudah siap. Nanti kita share link nanti. Berarti sering-sering ngeceki Iya. medsosnya STKW nih no. Ngaten nggih sakniki. Wes pokoke di-follow kabeh donan ya, TikTok, Instagram, Facebook ngaten nggih. Iya. Supaya nggak ketinggalan info-info. STKW ngadet. Iya, langsung STKW udah keluar langsung. Oh. STKW Surabaya nanti. STKW Surabaya. Ya, nanti itu Instagramnya ada. juga STKW. Ya, STKW Surabaya di Instagram juga, di TikTok juga ada semua. Baik. Untuk saat ini ujian-ujian masih belum ada nggih Bu Lis? Ujian-ujian seperti ujian semester, akhir semester mengatakan. Nggih, belum. Ini kita mau ujian mid semester, tengah semester itu Ya, belum nanti UTS. persiapan UTS ya. Persiapan UTS. Tetapi yang produk kami memang Ning Ayu, ini juga Cak Aris tadi ngendikan, ini juga mengingatkan kami gitu. Jangan terlena di kampus, tapi kita juga harus memberikan satu follow up untuk teman-teman masyarakat Jawa Timur atau teman-teman yang di instansi kita selalu jejaring gitu. Produk kami ada di ujian akhir memang. Jadi ujian akhir, karya akhir, TA Niko. Nah, itu yang menjadi produk unggulan kami, sehingga itu menjadi satu indikator kami. Nah, itu monggo nanti bisa diapresiasi ketika ada jadwal dari teater, dari tari, dari karawitan atau pameran-pameran seni rupa yang juga pada saat itu ujian akhir itu bisa teman-teman dari masyarakat Jawa Timur monggo kami akan memberikan informasi, tetapi diklik di STKW semua itu sudah sudah terpublikasi, terpublish gini, sehingga dengan mudah akan kita ujiannya juga dijak durasim, kalau di kampus dijak durasim. Ada beberapa kegiatan memang kalau di tari itu ada hari tari dunia gitu. Juga di kampus menjadi tuan rumah, sehingga ada beberapa dari masyarakat Jawa Timur, dari Sanggar se-Jawa Timur, mereka ikut sebagai satu peserta untuk memberikan satu ruang kreativitas yang luar biasa itu. Nanti dari teater kami juga akan menjadi tuan rumah PTKSI ya. PTKSI setelah ini. Parade Teater Indonesia. Nah, itu nanti kami juga akan insya Allah tahun 2026 awal itu. Nah, itu kami juga akan menampung dari tingkat nasional. Penjuru selain 10 perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, kami setelah itu menjadi tuan rumah. Kemarin baru kita mengikuti kegiatan itu di IKJ Jakarta, juga parade teater. Sehingga bagaimana kiprah adik-adik juga ada satu momen dari teater itu, ada namanya dosen kami yang Pak Wahyudianto, Pak Wahyudi itu juga beliaunya punya kompetensi di perfilman atau videografi. Nah, kita juga shoot rekaman film pendek yang dimateri di mata kuliah itu menjadi satu produk gitu, sehingga itu juga menjadi satu dokumen kami, literasi kami itu juga bisa diapresiasi oleh masyarakat, bisa bergabung dengan kami gitu. Kami mengadakan rekaman itu di Pacet di Mojokerto, sehingga shoot atau spot-spot itu menjadi satu edukasi, menjadi satu ranah produk-produk kami yang ada di teater. Jadi tidak hanya penyutradaraan, pemeranan, tata artistik, juga videografi yang kami olah, kami yang kreativitas untuk produk karya-karya yang ada di teater. Luar biasa banyak agendanya ini ya. Menyisakan 8 menit lagi, mungkin wonten closing statement dipun tambahanipun saking Caris monggo. Saya tak nambahi dulu. Nggih. Tulis ngendika wayang ya ngono, aja kaya biyen 8 jam mulai sore sampai esuk subuh. Ya aja ngono. Biyen kan zamane wong-wong sing padha dadi petani kabeh. Lah saiki pegawe kabeh. Isu lah menene lak bolot startup.
Itu memang sekarang kita di Persatuan Dalang Indonesia, konco-konco dalang nom-nom ini Bu juga lagi membuat pertunjukan wayang 2 jaman. Jadi mengerong jam ae, rong jam tapi padet ceritanya tekan sampai pesan-pesan yang ingin disampaikan sampai. Jadi gak suluke gak dawa-dawa, ben sing ngrungokno ngerti kan gitu ya. Dulu kan nek suluke dawa-dawa ora ngerti gitu. Jadi suluknya sekarang pendek-pendek, jadi alur ceritanya juga gitu, gak usah ditambahi variasi sing dawa-dawa, padat ning tersampaikan. Itu sedang kita lakukan Bu. Jadi 2 jaman. Kebetulan ya anak saya juga latihan dalang 2 jaman ini. Rafli latihan dalang 2 jaman. Jadi rong jam ae, ojo suwe-suwe gitu. Nah, di dalam wayangan 2 jaman ini juga akan memampatkan biaya. Lah nek sing wayangan 8 jam mau kan ono dagelan, ono bintang tamu gitu loh. Wis tambah luaran. Penonton ini tambah menjauh kan, penanggap ini tambah menjauh. Lah nek 2 jaman diharapkan nanti yogone ya ora kakek. Yogone 5, sindene 1 umpamanya gitu. Biasanya sindene 5 10 gitu kan. Nah, ini biayanya kan ya akeh. Jadi kesenian dan kebudayaan zaman kelakoni. Jadi kalau Ning Ratna tadi membuat ludruk tapi dengan gaya sekarang, nah itu wis mengikuti zaman kelakoni, anut zaman kelakoni ya. Sudah mengikuti perkembangan zaman, karena budaya itu kan dinamis. Budaya ini tidak statis, dinamis. Memang ya ono sing tadi Bu Lilis ngendika sing sepuh-sepuh ki nek dijak modern ki mbok aja ngono. Ah gitu. Aku pengen ngene ae, bertahan di mainstreamnya mereka, bertahan di pakemnya mereka. Tapi anak-anak muda ini kan kreatif, pengen sing liyane gitu. Sesuai kesenangannya dia pada saat ini gitu. Ya ora apa-apa gitu. Tapi jangan tercabut dari akar budayanya. Kalau pesan saya begitu. Jadi tetap hidup di zaman modern atau berkesenian di zaman modern, tapi tidak tercabut dari akar budaya. Kalau ludruk kan ya ono pakeme ludruknya, nyerempet ini, meskipun alur cerita, musik pengiringnya wis musik-musik modern. Ngono nih. Monggo Ning Lis wonten tambahan sedikit. Tambahan ini semakin bergairah ini. Cak Kris sudah luar biasa memberikan satu piwulang ini. Jadi memang bisa kita adaptasi, bisa kita apresiasi gitu. Itu hal yang sangat menarik, itu hal yang sangat penting untuk perjalanan kehidupan kesenian kita gitu. Memang akar budaya itu menjadi satu fondamen, baik secara pitutur, menjadi satu hal yang menjadi diapresiasi oleh masyarakat. Itu menjadi satu tuntunan yang nilai-nilai itu tidak luntur begitu saja memang, karena peradaban perkembangan itu yang selalu mengajak kita berubah, tetapi perubahan-perubahan itu juga memang harus konsisten gitu. Sebuah perubahan itu jelas diadakan, sebuah perubahan itu berarti ada nilai satu positif gitu, tetapi tidak menutup kemungkinan nilai negatif masih tertempel. Nah, disinilah yang kearifan, kebijakan dan kesantunan tadi, bagaimana SDM insan kita manusia itu menjadi satu ranah yang arif, menjadi satu bijaksana untuk menyikapi semua itu gitu. Dunia atau zaman pergolakan transformasi, kalau di sini topik malam hari ini adalah transformasi nilai lokal atau nilai budaya, itu tidak menutup kemungkinan tuntutan perubahan itu pasti akan terjadi begitu. Digital atau teknologi jangan, nggak bisa. Saya minta yang asli. Namanya pelestarian itu adalah satu nilai-nilai bentuk kesenian yang originalitas, yang asli gitu. Tetapi saat sementara transformasi berarti menyesuaikan satu nilai-nilai dalam konteks sosial yang
mana teknologi kehidupan modern itu harus berdampingan, harus masuk gitu, mau nggak mau masuk. Nah, ini harus ada satu satu kearifan, satu cara pola berpikir kita yang menyikapi itu. Jadi teknologi jangan dinilai negatif, tetapi ada bagaimana kita kalau zaman sudah mengajak seperti itu, ya kita mengikuti peradaban, perkembangan teknologi kita ikuti, tetapi tidak mengesampingkan akar budaya atau pola-pola yang lama yang betul-betul memiliki satu adiluhung nilai, yang kekuatan nilai ini tidak bisa serta-merta kita hapuskan begitu saja. Nah, kearifan pemikiran inilah yang kami ingin mengajak masyarakat Jawa Timur, Ning Ayu, Cak Rizky. Mari kita bersama-sama untuk bisa menyikapi secara bijak, secara arif, berdampingan, seirama, itu menjadi satu kenyamanan kehidupan baik di dunia sosial atau di kancah kesenian atau peradaban nilai budaya kita. Nah, baik itu di forum formalitas education atau pendidikan formal atau non formal. Bagaimana saya bercengkerama bertiga ini, berempat sama Ning Ayu ini juga satu statement edukasi kita, bagaimana cara kita menyampaikan keinginan kita, informasi kita kepada masyarakat Jawa Timur secara luas gitu. Ini yang perlu direspon. Monggo kita saling jejaring, saling memberikan satu informasi sehingga itu membuahkan satu hasil yang positif. Baik, luar biasa. Ayo dari kami. Ini sebetulnya sangat mengasihkan nggih, Cak Ris. Nanti kapan-kapan saya ajak lagi hari Minggu. Oh, langgih toh. Adik-adik mahasiswa juga diajarin. Nggih, semakin malam semakin asik. Iya. Kok kapan-kapan diterusno hari Minggu. Jadi harus mari UAS. Baru ujian. Nggih, matur sembah nuwun sanget Cak Ris, Ning Ratna, Ning Lilis rawuhipun. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar Pro4 mengaten nggih. Ya wis Ning, alhamdulillah nggih, saya Ayu Arta tak pungkasi dhisik gawe bengi iki nggih derek, mugi-mugi saged migunani kagem jenengan sedaya. Kepanggih malih wonten obrolan budaya Selasa depan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambo-sambo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?